Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadan Syarullah. Saya delegasi dari kelas 01 TPLP 008. Di pertemuan 14 ini saya akan mempresentasikan pertemuan 1 sampai pertemuan 12 mata kuliah pengantar teknologi informasi. Nah, pertemuan 1 My Biodata. Nama saya Ramadan Syarullah. Saya adalah mahasiswa Unpam jurusan Teknik Informatika dan saya adalah anak pertama dari 2 bersaudara. Nah, pertemuan 2, pengenalan bagian-bagian CPU. Apa sih CPU itu? Pengertian CPU sendiri dapat diketahui dari ringkasan dari kepanjangan CPU itu sendiri. CPU merupakan singkatan atau kepanjangan dari Central Processing Unit atau pengolah pusat. CPU dapat diibaratkan sebagai otak dari sebuah komputer, dan CPU adalah perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menerima dan melaksanakan perintah dan data dari perangkat lunak. Komponen CPU terbagi menjadi beberapa macam, yaitu 1. Unit Control. Unit Control adalah bagian dari prosesor yang mampu mengatur jalannya program. Bagian ini pasti ada di CPU manapun. Tugas dari unit kendali ini adalah A. Mengatur dan mengendalikan alat input dan output. B. Mengambil instruksi dari memori utama. C. Mengambil data dari memori utama jika diperlukan untuk proses. Yang kedua ialah register. Register merupakan alat penyimpanan kecil yang mempunyai kecepatan akses cukup tinggi yang digunakan untuk menyimpan data dan atau instruksi yang sedang diproses. Memori ini hanya bersifat sementara. Nah, fungsi utama dari CPU adalah melakukan operasi aritmatika dan logika terhadap data yang diambil dari memori atau dari informasi yang dimasukkan melalui beberapa perangkat keras seperti keyboard, chip scanner, tuas kontrol maupun mouse. CPU dikontrol menggunakan sekumpulan instruksi perangkat lunak komputer. Komponen-komponen CPU di dalam terdapat beberapa bagian dan dengan fungsinya masing-masing saling berkaitan, contohnya hard disk, RAM, LAN card, dan lain-lain. Nah, pertemuan 3 menjelaskan perkembangan teknologi saat ini. Perkembangan teknologi di zaman sekarang ini sangatlah canggih dan pesat. Hal ini dapat dibuktikan dalam banyaknya inovasi di masa ini dengan yang sederhana maupun yang menyebabkan dunia teknologi. Ada sejak zaman dahulu, yaitu zaman Romawi kuno. Perkembangan teknologi perkembangan secara drastis dan terus berevolusi hingga sekarang yang semakin canggih dan mendunia. Perkembangan teknologi semakin maju. Dahulu yang handphone hanya digunakan untuk telepon dan SMS untuk sekedar menanyai kabar. Sekarang handphone tidak hanya bisa telepon dan SMS, akan tetapi sekarang ini bisa juga menjadi komputer mini yang canggih, bisa menjadi TV juga dengan adanya smartphone. Nah, kritikan untuk teknologi saat ini menurut saya sudah bagus, tapi masih banyak teknologi yang berdampak buruk dalam kehidupan sehari. Contohnya masih banyak konten atau situs yang ada kurang mendidik, dan adanya perkembangan teknologi rupanya tidak hanya memberikan dampak yang baik saja pada masyarakat luas, tetapi dampaknya juga bisa saja bersifat buruk. Salah satu dampak buruk atau dampak negatif dari berkembangnya teknologi adalah munculnya rasa kecanduan bagi seseorang, sehingga teknologi canggih ini jadi bergantung pada teknologi sehingga waktu dan uangnya habis hanya untuk menikmati teknologi tersebut. Misalnya kecanduan game online yang membuat seseorang menjadi lupa akan hal lain karena hanya berfokus pada game online. Dan menurut harapan saya untuk masa yang akan datang, saya berharap kedepannya teknologi dapat membuat sesuatu yang bermanfaat, tapi dengan risiko dampak yang buruk itu kecil. Nah, pertemuan 4, dampak teknologi di sekitar kita. Dampak teknologi yang ada di sekitar kita, pengaruh positif ini
positif ini halnya seperti satu, pertukaran sebuah informasi yang menjadi lebih mudah dan cepat, memudahkan pekerjaan, dan pekerjaan yang dapat dilakukan oleh satu orang menjadi lebih efektif dan efisien. Banyaknya pengaruh positif yang dihasilkan dari tumbuhnya teknologi juga sebanding dengan hal yang negatif ditimbulkan, seperti hal-hal di bawah ini. Masuknya budaya luar yang tidak mudah untuk diterima oleh anak di Indonesia. Penggunaan gadget yang berlebihan dan akhirnya dapat merusak perkembangan otak pada anak. Nah, pertemuan 5 penelitian teknologi. Penerapan teknologi hologram meningkatkan level brand dan bisnis. Di dunia ini, siapa yang mampu mengabaikan kecanggihan teknologi hologram? Di masa depan, hologram akan menjadi teknologi yang tidak akan bisa terpisahkan dari kehidupan manusia. Selain sebagai media hiburan, teknologi hologram juga bisa dimanfaatkan untuk kepentingan bisnis dan memberikan pengalaman yang berbeda dan menarik dalam event-event dan pameran. Salah satu contohnya ada dalam bidang properti. Dengan menampilkan model rumah dan tempat tinggal dalam tampilan hologram, sehingga pengunjung itu dapat melihat bentuk rumah secara keseluruhan dari semua sudut secara real time. Dengan berbagai animasi yang tentunya bisa menambah ketertarikan pengunjung untuk melihat secara otomatis, menambah clue dari sisi marketing dan branding suatu bisnis. Pertemuan 6. Sistem bilangan dan kode. Sistem bilangan yang kita gunakan sehari adalah sistem bilangan desimal. Ketika berbicara angka atau bilangan, pasti pikiran kita langsung terhubung dengan satu digit dari 0 sampai 9. Dalam sistem digital, selain bilangan desimal, ada lagi sistem bilangan yang umum dipakai, yaitu seperti bilangan linear, oktal, dan heksadesimal. Nah, peralatan teknologi digital menggunakan sistem bilangan linear, jadi bukan bilangan desimal. Beberapa sistem komputer ada yang menggunakan sistem bilangan oktal. Komputer digital dan sistem yang berdasarkan mikroprosesor menggunakan sistem bilangan heksadesimal. Nah, pengkodean adalah proses perubahan karakter data yang akan dikirim dari suatu titik ke titik lain dengan kode yang dikenal oleh setiap terminal yang ada, dan menjadikan setiap karakter data dalam sebuah informasi digital ke dalam bentuk biner agar dapat ditransmisikan. Nah, tujuan pengkodean sendiri ialah menjadikan setiap karakter data dalam sebuah informasi digital ke dalam bentuk biner agar ditransmisikan dan bisa melakukan komunikasi data. Nah, pertemuan 7, sistem operasi. Sistem operasi atau operating system atau singkatnya bisa disebut OS adalah bagian yang sangat penting bagi semua sistem komputer. Karena secara umum, sistem komputer itu terdiri dari hardware, OS, software, dan firmware atau user. Nah, contoh-contoh sistem operasi itu apa sih? Contoh-contohnya ialah Windows. Pasti kalian sudah familiar kan dengan Windows. Windows itu adalah sebuah sistem operasi. Nama pembuatnya adalah Bapak Bill Gates dari perusahaan ternama yaitu Microsoft. Windows sebenarnya merupakan OS yang berbayar untuk membeli lisensinya. Terus yang kedua, macOS. Apa sih macOS? Adalah sistem operasi komputer yang dibuat oleh Apple, komputer khusus untuk komputer Macintosh, dan tidak kompatibel dengan PC berbasis IBM. IBM ini contoh PC-nya seperti yang berbasis Windows itu biasanya ke PC berbasis IBM. Dan diperkenalkan pada tahun 1984. macOS sejak tahun 2006 telah memiliki kompatibilitas dengan arsitektur PowerPC maupun x86. Nah, pertemuan 8, sistem operasi Linux. Linux ini merupakan suatu sistem yang merupakan turunan dari Unix, dan Linux juga merupakan hasil pengembangan perangkat lunak bebas dan sumbernya yang terbuka. Maksudnya gimana? Linux ini bisa dikembangkan oleh siapapun, dan
tidak perlu mengeluarkan uang untuk membeli lisensinya, karena perangkat ini termasuk perangkat lunak bebas, jadi kalian gratis untuk mengakses Linux. Nah, kelebihan Linux, meskipun ini gratis, Linux juga mempunyai kelebihan yang lain. Linux bisa berinteraksi dengan operasi sistem lain dengan cara kompatibilitas file system, kompatibilitas network, dan simulasi operasi sistem. Tapi dari kelebihan tersebut, Linux juga mempunyai kekurangan, yaitu kekurangan operasi sistem yang agak sulit untuk dipelajari, terutama bagi yang tidak mempunyai dasar komputer yang kuat. Karena Linux ini termasuk sistem operasi yang jarang digunakan, kita kan biasanya menggunakan Windows. Oleh karena itu, untuk mempelajari untuk menggunakan operasi sistem ini itu butuh pengetahuan kuat, dasar komputer yang kuat. Nah, pertemuan 9, basis data. Nah, pengertian basis data apa sih? Basis data atau bisa disebut database adalah sekumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematik sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari basis data tersebut. Nah, manfaat database atau tidak terjadi redundansi basis data dan integrasi data terjaga, independensi data terjaga, kemudahan berbagi data, menjaga keamanan data, dan kemudahan akses data. Nah, tujuan utama basis data merupakan untuk dapat memudahkan kita dalam memperoleh data yang kita cari. Selain itu, ada beberapa tujuan basis data sebagai berikut, yakni kecepatan ataupun kemudahan dalam menyimpan, mengedit, ataupun memanipulasi data serta dapat melihat data. Nah, pertemuan 10, dasar internet. Internet adalah jaringan komunikasi elektronik yang menghubungkan jaringan komputer dan fasilitas komputer yang terorganisasi di seluruh dunia melalui telepon atau satelit. Sejarah internet bisa disimak di History of Internet. Sejarah internet dimulai tahun 1957, Uni Soviet meluncurkan Sputnik ke luar angkasa. Sebagai tanggapan, Amerika Serikat pun menciptakan Advanced Research Project Agency atau ARPA dengan misi menjadi kekuatan terdepan dalam sains dan teknologi baru. Nah, pengguna internet atau bisa disebut user harus memahami dasar-dasar internet dalam pengertian praktis, antara lain sebagai berikut: komputer dan handphone, koneksi internet, penjelajah web, mesin pencari, website, blog, email, medsos, forum. Nah, pengenalan komunikasi data, pertemuan 11. Komunikasi data antara lain yakni sistem pengiriman dan penerimaan data, karakteristik atau ciri serta komponennya. Namun ada 3 hal yang dijadikan sebagai aspek paling penting, yakni komponen, standar, serta karakteristik untuk melihat terjadinya proses komunikasi tersebut. Nah, pertemuan pengenalan komunikasi data. Berikut adalah 5 komponen dasar yang perlu Anda ketahui berkaitan dengan sistem komunikasi data. Sumber data, transmitter, media pengiriman atau sistem transmisi, penerima dan pengirim, dan tujuan standar komunikasi data dikenal sebagai serangkaian protokol atau aturan yang memberikan izin bagi antara perangkat untuk melakukan perpindahan data. Hal utama yang ada pada protokol yakni penerapan standar teknis agar komunikasi real-time dapat dilakukan. Nah, pertemuan 12, konsep dasar keamanan komputer. Keamanan komputer apa sih? Adalah tindakan pencegahan dari serangkaian penggunaan komputer atau akses jaringan yang tidak bertanggung jawab. Keamanan komputer adalah berhubungan dengan pencegahan diri dan deteksi terhadap tindakan pengganggu yang tidak dikenali dalam sistem komputer.
Nah, inti dari keamanan komputer adalah melindungi komputer dan jaringannya dengan tujuan mengamankan informasi yang berada di dalamnya. Keamanan komputer sendiri meliputi beberapa aspek komponen sistem komputer. Contoh perangkat keras, melindungi dari pencurian, dan lain-lain. Perangkat lunak melindungi dari serangan virus, hackers, dan perangkat manusia melindungi dari pembajakan tenaga kerja. Nah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada penyampaian atau penulisan yang salah, dan terima kasih karena sudah mempelajari materi yang saya presentasikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.